yang terkait dengan pelaporan itu Bang. saudara Iya. Ratu Ento ya. Ya nggak apa-apa. Iya. Jalani Mas, aja. Yang di Jalani aja. mereka mempermasalahkan Jalani tanda aja. salibnya Bang katanya. Tanda salibnya. Jalani aja. Kalau kita lihat di dalam Galatia 3 nomor 13, Yesus itu tidak disalib, tidak digantung di simbol kayak gitu. Yesus itu digantung di pohon. Bahasa Yunaninya itu ksulon. Cuman Kristen ini usil, selalu mengambil istilah Al-Quran, kata salib. Salib itu adalah hasil curian lembaga Bible dari Al-Quran. Dari situ aja Kristen harus mikir gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti ada laporan, kalau memungkinkan saya hadir ya. Saya akan minta kepada pelapor untuk menampilkan foto asli Yesus. Foto aslinya Yesus apakah betul adalah sesuai dengan foto yang ditunjukkan oleh saudara saya Ratu Entok. Kalau tidak sesuai dengan foto Yesus anak Maria, berarti hoax. Laporan itu hoax, pencemaran nama baik. Ternyata foto yang ditunjukkan oleh saudara saya itu bukan fotonya anak Maria, ternyata foto orang barat, kan gitu ya. Itu bisa kita lapor balik, saudaraku Ratu Entok. Selama mereka tidak bisa membuktikan bukti otentik bahwa gambar yang ada di HP yang saudara tunjukkan itu betul-betul adalah sembahan orang Kristen, maka itu pencemaran. Nama Anda dicemarkan karena dituduh sudah melakukan penistaan kepada Tuhan mereka. Ternyata yang Anda tunjukkan itu bukanlah anak Maria, tapi bule barat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya kita pasti akan melakukan pelaporan juga terhadap penistaan-penistaan secara sengaja oleh Kristen secara lembaga. Seperti Yesus disebut anak Allah, itu kita akan urut dan kita akan hadirkan kemudian saksi ahli untuk menelaah betulkah Yesus itu anak Allah atau Yesus itu anak dewa berdasarkan original teks dari Bible aslinya, bahasa aslinya. Apakah betul ada kata Allah di sana? Kalau tidak ada, berarti mereka sudah melakukan penistaan terhadap umat Islam. Jadi silakan kita buka ruang untuk saudara-saudara Kristen lapor sekuat-kuatnya, data Anda sekuat-kuatnya, karena kami akan melakukan laporan ulang, lapor balik terhadap pelaporan. Kapan tidak terbukti bahwa foto yang ditunjukkan oleh adik saya Ento itu betul-betul adalah cucunya Yudas, ponaannya Elizabeth, sepupu sekalinya Yohanes Pembaptis, maka kalian harus siap-siap menerima laporan balik kami. Itu penistaan. Ternyata kalian menuduh menistakan Yesus, ternyata foto itu bukan foto Yesus. Ya, kecuali dari pihak Kristen mampu membuktikan bahwa gambar yang ada di HP tersebut betul-betul adalah teman intimnya Maria Magdalena. Saya kira demikian untuk sementara. Iya, silakan Bang Magdalena. Tadi Bang Magdalena mantap, mau dilapor balik katanya uangnya banyak Bang Zuma. Jadi ngeri saya Bang. Oh boleh, nggak apa-apa. Lapor aja silakan. Anda laporkan sampai ke Mahkamah Agung, sampai ke Vatikan juga, Gunung Golgota juga silakan. Anda laporkan ke Romawi, kemana, ke Vatikan atau kemana, silakan laporkan. Tapi ingat ya, kami akan nuntut juga untuk Anda buktikan bahwa foto itu adalah foto anak Maria, teman intimnya Maria Magdalena. Maria Magdalena pernah mengurut kakinya Yesus, pernah mencium Yesus. Nah, nanti kita akan buktikan apakah betul kaki yang di situ yang dipoto itu adalah kaki yang pernah dicium oleh Maria. Ya, kalau tidak, nah kami akan balik lapor. Ternyata kalian mencemarkan nama baik saudara kami.
Ya, jadi siapkan data Anda, foto yang ditonton itu, yang dipertontonkan itu adalah betul-betul Yesus. Periksa darahnya, DNA-nya, dan seterusnya, bahwa itu foto diambil dari abad pertama. Dan memang Yesus begitu modelnya, bule ke bule-bulean, gitu ya. Karena kalau tidak itu penistaan. Aku cuma mau nanya satu. Iya, silakan. Angin punya wujud nggak? Angin punya wujud. Mohon maaf. Wujud itu bahasa Arab. Dengar. Wujud itu bahasa Arab. Artinya ada. Mana? Apakah angin itu? Apa? Apakah angin itu ada? Ada. Yesus tanpa angin mati. Tahu itu, pahami itu. Tanpa angin Yesus mati. Itu Tuhan Anda tuh, kelas Tuhan Anda itu gitu. Ditutup hidungnya, dilakban mulutnya, mati Tuhan Anda itu. Alhamdulillah, pencipta alam semesta ini menyediakan udara, angin untuk Yesus hirup. Oke. Kalau tidak mati Tuhan Anda. Tapi memang sudah mati ya. Sorry. Tapi memang ternyata Tuhan Anda mati. Lupa. Sorry. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang Tuhannya mati Kristen. Sorry, maaf saya lupa tadi. Sorry. Mohon maaf sebelumnya, aku tidak ingin membahas apa-apa. Aku mau nanya dengan pribadi sendiri nih. Kalau Ya. habis buang angin itu atau kentut itu ada wujudnya. Ya. Namanya wujud, bahasa Arab itu wujud. Wujud itu artinya ada. Apakah kentut itu ada? Ada. Wujudnya seperti apa? Lihat apa gimana? Jangan bahasa Arab, kita di Indonesia. Kita Indonesia. Jangan di Arab. Oh, Indonesia. Oh iya, saya lupa kalau Anda umat terjemahan. Sorry. Lagi-lagi saya minta maaf. Kristen ternyata memang umat terjemahan ya, lupa. Belum beres. Oke. Iya, lupa. Saya lupa kalau Kristen ini adalah umat terjemahan yang Bibelnya tidak ada aslinya lagi. Maaf ya. Ya harus Maaf. supaya mengerti semua karena Iya. banyak orang. Yes. Segala sesuatu itu memiliki kadar. Ada apa? Segala sesuatu, dengar, Anda bertanya kan, gurumu lagi menjawab. Oke? Jadi, kalau Anda bertanya apakah angin itu ada, jelas ada. Hanya orang yang menyembah manusia yang mengatakan angin itu tidak ada. Karena, ya tahu sendiri kan? Tahu sendiri, angin itu ada. Seperti apa? Tidak ada orang yang mampu melihat bentuk angin. Oh, ada ya? Ada yang bisa melihat bentuk angin ya? Ada. Kan aku cuma bertanya. Ada nggak? Kan aku cuma bertanya. Ada nggak bentuk angin? Itu aja. Angin itu pasti ada bentuknya, cuman kita nggak bisa melihatnya. Cuman ada kata cuma tinggal jawab. Ada apa enggak? Ada. Nah, tunjukkan bentuknya seperti apa. Nah, tidak bisa ditunjukkan. Kenapa? Pasti itu Menurut makan bakmi ini apa yang Anda ketawa-ketawain. tertawakan? Apa yang Anda tertawakan sekarang? Oke, aku jawab. Gak usah menjelaskan kesana kesini. Ya, aku tahu. Nah, sekarang saya balik nanya dong. Akal Anda ada nggak? Semua ini, aku nggak bakal ini. Akal Anda ada nggak? Akal Anda dulu saya tanya. Akal Anda ada nggak? Akal Anda ada? Gantian kita. Gantian. Saya mau lihat kualitas penyembah manusia Yesus. Jangan gantian. Akal Anda ada tidak? Jawab dulu, jangan gantian. Saya sudah jawab. Udara itu ada. Tentang wujudnya tak ada orang yang tahu. Sekarang saya balik nanya, akal Anda ada tidak? Tergantung yang menilai. Meow. 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 Akal Anda ada? Ada dong. Bisa tunjukkan wujudnya? Wujud dalam bentuk aku seperti ini. Saya tanya akal Anda. Aku bisa cari uang. Akal Anda yang saya tanya. Aku bisa cari uang itu pakai akal. Aku bisa pakai. Ya, saya tidak tanya efek, saya tanya wujud. Meow. Saya tanya wujud, saudari. Saya tanya saudariku, saya tanya wujudnya. Wujud akalmu, tunjukkan dong. Ada wujud akal? Mau Anda tunjukkan punya wujud akal? Bisa saya transfer wujud akalku sama Anda.
Iya, saya tanya wujudnya mana? Saya transfer wujudnya nanti, datang ke sini. Wujudnya mana? Wujudnya dong, wujudnya. Kamu kan ngeles di awal, aku minta wujud angin. Wujud Kalau angin, udara kita itu jawab. saya katakan, hei saudara, udara ada, wujudnya bisa kita rasakan. Kamu tuh punya Tuhan, kalau tidak ada udara Tuhanmu mati. Saya katakan udara itu ada, cuman wujudnya tidak bisa ditunjukkan. Nah sekarang saya tanya kepada saudari yang saya tanya, mana wujud akalmu? Jawabanmu apa? Wujud akalku di sini dalam bentuk manusia. Wujud akalnya jawabannya tadi bisa makan babi karena pakai akal. Dan Yang saya tanya, wujud akalmu mana? Kenapa ngeles lari dari wujud bentuk angin? Ada apa, why? Itu aja. Wujud akalmu mana? Wujud akalmu? Wujud Mana akal? Wujud angin. Wujud akal. Saya kan udah mengatakan wujud angin itu ada. Wujud angin itu ada. Tapi kita tidak punya panca indera untuk melihat wujudnya seperti apa. Karena kita punya keterbatasan. Sekarang kamu tunjukkan wujud akalmu mana? Hei, saudari jangan cuma bisa tertawa dong. Tunjukkan dulu dong wujud akalmu dong. Wujud akalmu mana? Wujud akalmu mana? Wujud akal. Udahlah Bang Juma, percuma udah nggak ribut bisa, Bang udah Juma. kita lempar. Nggak ada gunanya itu Bang Juma. Udah kita Wujud lempar akalmu ke laut. mana wujudnya? Wujud. Hah? Kualitasmu kayak begitu mau berdebat dengan saya? Paulus kok kasih bangkit dari kubur, suruh hadapi saya. Anda mau bicara mengenai ilmu logika, ilmu mantik? Nah, ini orangnya, hadapi saya. Gimana kawan-kawan? Bang, Tuhannya- saudara itu bang, Nggak apa-apa, bukan saudari lah. saudari. Saudari kok. Ya suka-suka saudari. saya Oh, dong, oh. mau manusia aja dia Oh, bilang iya, iya. Tuhan kok. Suka-suka saya. Manusia, anaknya Maria, sepupunya Yohanes saja mereka katakan Tuhan. Loh, apa salahnya kalau dia saudara, ada sepanggil saudari, ya sama aja pun. Daripada foto orang bule dibilang Tuhannya, ayo. Hah? Foto orang bule dibilang Tuhannya, kan gila itu. Selamat siang Bang Juma. Saudaraku, bagaimana istri ketiga? Sehat? Tar dulu Pak Denny, tanggapi dulu tadi ini. Katanya akalnya ada. Karena saking akalnya ada, dia bisa makan babi karena dia berakal gitu Bang Juma. Orang yang berakal kalau baca Bible, ingat ya, orang berakal kalau baca Bible pasti tidak mau makan babi, itu pasti. Yesaya 66 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Apa kata Tuhan di situ? Aku Tuhan akan datang membawa api dan juga pedang. Apa tujuannya Tuhan datang? Dengan murkanya yang menyala-nyala akan membakar, membunuh orang banyak, yaitu orang yang makan babi dan makan tikus serta balau. Tuhan akan membakar sampai habis orang yang makan babi. Kalau orang tahu dalil itu, punya akal, pasti tinggalin makan babi. Karena bisa makan yang lain. Ada ayam potong, ada ayam kampus, ada ayam desa, ada ayam kota, ayam hutan. Itunya yang dimakan. Jangan yang tidak, yang dilarang dimakan. Karena itu dalil. Kalau berakal, aku Tuhan akan datang membakar, membunuh semua orang yang makan babi. Dalil Yesaya 66 nomor 17 titik. Jadi oten yang putri tadi ini makan babi akalnya hilang dong, nggak ada. Nggak pakai akal. Nggak pakai akal. Makanya Bang Juma minta bentuk akalnya dia nggak bisa buktikan. Ternyata memang nggak Bisa berakal buktikan. dia. Selesai. Entah kemana-mana bertanyanya. Wujud kentut. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Kentut itu ada apa enggak? Ada. Sekarang ada yang bisa menunjukkan wujudnya? Tak ada. Apakah berarti tak ada? Oh, hanya orang nihil pengetahuan yang mengatakan yang tidak bisa disentuh oleh panca indera penglihatan, sesuatu itu tidak ada. Berarti sebelum mata makhluk dicipta, pencipta alam semesta itu sudah ada lebih dulu. Tidak ada yang melihat, berarti Tuhan itu tak ada. Tak ada yang melihat. Ada enggak yang melihat ketika Allah pencipta langit dan bumi menciptakan alam semesta ini? Tak ada yang melihat, tak ada makhluk yang melihat. Berarti yang mencipta itu tak ada. Huh? Logika berpikir sangat lemah. Makanya yang sampai kepada Islam itu hanya orang yang menggunakan akal. Itu aja dari saya, teman-teman.
Tapi kalau si Putri Oten tadi ini nggak percaya ada kentut, ya suruh temuin saya. Kebetulan saya bisa setel kentut saya bisa sampai 20 kali dalam sehari. Benar, serius, saya ulang ya. Kalau si Putri tadi nggak percaya adanya kentut, temuin saya bisa setel kentut saya bisa 20 sampai 30 kali, tergantung permintaan. Tapi jangan paksa yang terakhir. Kalau Anda paksa yang terakhir, bukan kentut yang keluar, warna kuning mencret. Nah, Bang Zuma, Ya, gimana saudaraku? Bang Zuma, entok kalau dihujat, dihina, difitnah yang di luar Islam dalam berapa hari ini, kurang lebih 3 hari ini, karena mereka mungkin digiring opini, entok masih bisa ibaratnya ya, inilah resiko bermain media sosial, kan begitu Bang. Nah ini sekarang Islam juga menganggap entok itu tidak Bhinneka Tunggal Ika, tidak menghargai orang lain, bahkan membenarkan apa yang digiring opini sama di luar Islam. Jadi Islam itu yang asli Islam, yang entok kenal memang Islam, sebut saja salah satunya Dr. Doni Siregar. Nah, jadi itu bahkan menggiring kayak mana ngomongnya para orang di luar Islam gitu. Entok itu harus di kalimatnya dibumi hanguskan dari Indonesia ini, gitu Bang. Jadi coba Bang, kasih sama yang seiman kita. Kalau di luar iman, entok nanti jatuhnya pembelaan diri katanya. Entok nggak mau bahas ke pembelaan diri. Nah, yang di Islam saja Bang, pantaskah mereka menghujat seorang Ratu Entok dengan alibi bahwa itu menghina Tuhan orang lain, gitu Bang? Iya, jadi kalau kita melihat ya, mereka ini seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau dicubit ya, dicolek, resek dia kan, nangis. Itu anak kecil, dicolek sedikit nangis, merajuk, merepet. Tapi giliran si anak kecil nampar kita, ketepak, tak ada merasa bersalah sedikit pun, tak ada rasa bersalah. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Ada juga kelompok munafikun yang tidak pernah memperhatikan sisi lain daripada perkembangan dan keadaan agama di negara kita ini. Allah dikatakan bodoh, Tuhannya dikatakan bodoh. Misalnya dalam kitab 1 Korintus berapa itu Bang Handi? 1 Korintus 3 nomor 19. Allah disebut bodoh di situ. Hah? Bahkan dikatakan bahwa Allah itu selevel dengan dewa di dalam kitab mereka. Orang-orang yang negur saudara saya ini ada merasa hatinya tergugah ketika dikatakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi di kitab orang Kristen Markus 1 nomor 1, Yesus adalah anak Allah. Mereka tidak merasa risih dengan dalil seperti itu di dalam kitabnya saudara Kristen. Itu berarti kalau dia tahu dalil itu, hatinya tenang-tenang saja, imannya perlu dipertanyakan. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristen tidak punya hak menggunakan kata Allah. Harusnya Kristen menuliskan Yesus anak dewa, atau Yesus anak Tuhan, atau Yesus anak dewata, atau apapun itu yang bukan Tuhannya umat Islam. Faktanya buka Bible sekarang, Markus 1 nomor 1, padahal itu tidak ada original teksnya. Di luar Indonesia, di Markus 1 nomor 1 tidak ada kata anak Theos, anak Allah, tak ada. Itu penambahan di Indonesia ini aja. Artinya ada kesengajaan untuk menghina dan menghujat Al-Quran yang mengatakan lam yalid wa lam yulad dengan mengatakan no, Yesus Tuhan kami adalah anak Allah. Nah, umat Islam yang tidak merasa kemudian bahwa itu adalah hinaan, hujatan, itu dipertanyakan imannya. Jadi kalau ada saudara kita kemudian menunjukkan hal-hal yang sifatnya mengkanter hujatan, lalu kemudian justru dia yang dijadikan sebagai pesakitan, itu harus dipertanyakan logika akal sehatnya dan juga imannya serta girohnya terhadap agamanya. Jangan-jangan dia liberal, jangan dia kaum munafik. Itu karena kalau umat Islam tidak akan pernah mungkin seperti yang terjadi sekarang terhadap saudara saya ini. Gak mungkin saya diam.
ketika dilaporkan beramai-ramai, kita harus angkat bicara juga dong. Karena justru ini yang kita hindari. Bang, udah bang, Justru- nggak usah lah kita ini saling menjatuhkan. Biar aja lah. Kalaupun Apa si sih? Tunggu dulu, Bu. Magdalena Diam dulu, Bu. menuntut Kak Ratu Entok, nanti kan Kak Ratu Entok bisa juga bertindak. Jadi kita nggak usah bahas-bahas agama lagi, nggak enak. Udah toleransi aja bang. Jadikan Nah, kalau pelajaran. begitu, itu bagus. Saya setuju. Justru umat Islam termasuk Ratu Entok itu hadir untuk menyadarkan kalian. Kristen itu adalah agama yang paling usil. Paling usil itu agama Kristen. Itu betul, Fauzan. Nih, Nanti dia bilang Fauzan lagi ya, memang Jadi- luak-luak. dengar ya teman-teman ya. Perhatikan. Hanya saya bingung nih. Kalau mereka menghujat Tuhannya tidak apa-apa. Kalau kita pakai, ya oke lah. Kalau memang itu adalah simbol keagamaan kalian, masalahnya ini nih. Siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh kok saya tanya Bapak kok malah telepon jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Ini Fauzan. Ini orang Kristen. Fauzan orang Kristen bilang itu foto yang di belakang kamu itu tukang sampah saya waktu di Indonesia. Fauzan. Dia Kristen. Jadi saya bingung. Makanya saya bingung gitu loh. Apakah itu betul-betul? Sekali lagi Uni. Sekali lagi ya. Oke. Rekam. Yang berjas hitam itu ya, si Fauzan ya kayaknya. Ya. Ah. Fauzan itu salah satu pendeta itu. Rame kalau yang nonton kalau dia lagi menginjil itu. Mana tadi tuh? Dinyalakan dulu rekam kalian dinyalakan. Rekam ya. Rekam, baru kalian bilang katanya dia Islam ya. Itu salah satu DPO karena menghujat Islam itu. Bentar ya. Ada iklan. Foto Nggak di pakai belakang YouTube Bapak dulu. fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh kok saya tanya Bapak kok malah telepon jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Bandingkan tuh nih. Ketika Ratu Entok cuman bilang cukur rambut kau, kalian tersinggung. Pendeta kalian bilang itu tukang sampah. Astagfirullahaladzim. Nah jadi makanya saya bingung ini gimana sebenarnya ya. Nah kita lihat teman-teman foto yang digadang-gadang adalah Yesus. Apakah itu foto Yesus? Kita by data. Apakah itu foto Yesus? Dan by the way teman-teman, menurut analisis para ilmuwan, saya pernah baca literaturnya kemarin, Yesus itu tidak berambut panjang, tapi berambut pendek. Bahkan fotonya ada. Rekonstruksi Uni. Rekonstruksi wajah Yesus ya. Tidak berambut panjang. Kita pakai data saja ya. Makanya saya bilang, kenapa umat muslim lebih mau mencari tahu daripada Kristen? Gitu loh. Kristen ya itu wajah Tuhan kami, ya itu kan keimanan kami. Cukup, selesai. Mau cari tahu tidak mau, gitu loh. Allahu Akbar. One, ada nggak disimpan videonya Tuan Logika itu joget-joget? Kok saya hilang di sini? Enggak, saya nggak nyimpan. Tunggu saya cari. Lanjut nih. Ya, nih. Teman-teman perhatikan, saya bawa data ini dari BBC ya. Saya bingung, kalian merasa terhina ketika ini kita nggak tahu bapak ini siapa yo. Kita nggak tahu bapak ini siapa loh. Kenapa saya katakan kalian tidak tahu siapa bapak ini? Perhatikan ini. Seperti apa sosok Yesus yang sebenarnya
Kita baca ini dari BBC News. Ya. Kalau ada naikkan biar saya ngobrol dengan mereka. Kita baca di sini. Setiap orang mengetahui seperti apa sosok Yesus. Dia merupakan figur yang paling banyak dilukis dalam semua bidang seni di negara-negara barat. Dikenal dengan rambut, janggut, dan jubah berlengan panjang yang seringkali berwarna putih dan mantel berwarna biru. Tapi apakah sosok dia memang seperti itu? Bisa jadi tidak. Ya, faktanya dengan gambar Yesus yang sangat terkenal ini sebenarnya berasal dari era Bizantium, dari abad keempat Masehi, dan gambaran Yesus dari masa ini bersifat simbolik. Semuanya mengenal makna tidak akurat secara historis. Mereka berpegang pada gambar dari tahta kekaisaran seperti yang kita lihat di mosaik altar di gereja Santa Pudenziana, Roma. Kalian tahu gambar ini apa? Kalian tahu foto ini siapa? Ini foto Dewa Matahari. Siapa yang bilang? Artikelnya yang bilang. Ini juga merupakan lukisan kuno yang aslinya menggambarkan dewa dewa. Nah, kalau kalian ini dihujat sekalipun, kenapa kalian marah ketika Dewa Matahari dihujat? Ini loh, ini Dewa Matahari. Nih, ini juga merupakan lukisan kuno yang aslinya menggambarkan Dewa Matahari. Kalau ini dihujat, ada gambar serupa ini dihujat, kok kalian marah? Dek, aku turun dulu biar ada Kristen naik ya. Nggak apa-apa, udah cukup ada Glenn ini. Ya, oke ya. Ini loh, kok uak saya Matahari? Ini loh dibaca, bukan saya yang bilang. Ini juga merupakan lukisan kuno yang aslinya menggambarkan Dewa Matahari. Mirip. Kok mirip? Kok saya yang disalahkan? Kalian kalau data ditunjukkan kan kok marah-marah? Kalian ini mau menjadikan Indonesia abad ke-8 ya, anti dengan ilmu ya? Kalian pikir kalian bisa mengembalikan Indonesia ke abad ke-8 di mana ilmu pengetahuan dilarang? Tes. Selagi masih ada umat Islam, selagi Undang-Undang Dasar mengatakan ya, kita wajib mencerdaskan anak bangsa. Nih aku turun dulu ya, biar ada Ya, Kristen nanti ya, yang lain ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas. Jadi di sini di BBC ini dikatakan bagaimana? Jadi seperti apa sebenarnya sosok Yesus? Mari kita lihat dari kepala sampai ujung kaki. 1. Rambut dan janggut. Ketika umat Kristen pada awalnya tidak menunjukkan Kristus sebagai penguasa surgawi, mereka menggambarkan Yesus sebagai seorang laki-laki pada umumnya tanpa janggut dan berambut pendek. Nih. Tetapi mungkin sebagai seorang bijaksana yang mengembara, Yesus mungkin akan memiliki janggut. Ini kemungkinan dia pakai jenggot, tergantung dia cukur atau enggak. Untuk alasan sederhana bahwa dia tidak pergi ke tukang potong rambut. Jadi kalau nggak dapat tukang potong rambut, dia bisa jadi panjang rambutnya. Secara umum janggut dianggap sebagai hal yang membedakan seorang filsuf dengan berpikir. Ini literatur. Nah, namun pada abad ke-1, Grace Romawi berpenampilan bersih dengan janggut dicukur dan rambut pendek dianggap sangat penting. Ini orang-orang Romawi begini perawakannya. Jadi kenapa saya bingung gitu loh. Saya justru bertanya. Kami umat Islam dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan bighairil ilmi. Jangan menghujat sembahan orang lain karena mereka akan menghujat balik. Nah, pertanyaannya, ketika Ratu Entok bicara di foto itu yang bukan Yesus, gambar di abad 4 Masehi, lalu bilang kau potong rambutmu, kau cukur rambutmu, apakah itu bisa dikatakan menghujat? Karena justru yang menghujat itu kalian mengatakan Yesus terkutuk gitu. Kita gini ya, kalau kalian boleh melihat rum-rum Kristen menghujat Allah dan nabinya, saya yakin kalian di bawah ini adalah orang yang paling banyak bertepuk tangan atas penghujatan kepada Islam. Saya yakin itu. Kalau memang dikatakan menghujat, bagaimana dengan kalian yang mengatakan Yesus terkutuk? Kalian tidak menghujat begitu?
Berdusta orang yang telah melukiskan seseorang yang tidak pernah dia lihat. Bohong. Halo, Aldo Mario, silakan. Ada yang mau disampaikan, brother? Terkait narasi saya yang berisi pertanyaan dan pernyataan. Kalau ada pertanyaan monggo dijawab, kalau ada pernyataan monggo dibantah kalau memang salah gitu. Pernyataannya adalah justru kalian umat Kristen yang menghujat Yesus karena percaya Yesus terkutuk. Terkutuk itu kan penghujatan tuh. Nah, begitu. Itu pernyataan. Pertanyaannya adalah apa sih parameter penghujatan untuk agama Kristen gitu. Silakan. Pertanyaannya adalah Paul KSS. untuk agama Kristen. Dimit dulu Pak Paul. Ya, ini Aldo, Mario, ada yang mau disampaikan, brother? Ada yang mau disampaikan ke saya? Silahkan. Oke, teman-teman Kristen, Aldo. kalian punya ini loh, punya hak jawab ya. Sebagai bentuk toleransi dari saya dan orang-orang Islam yang ada di sini, kami izinkan kalian untuk membantah saya dan izinkan kalian untuk meluruskan saya, dan kami izinkan kalian untuk menunjukkan parameter penghujatan terhadap Yesus menurut undang-undang dan juga menurut agama kalian. Silakan. Parameternya apa? Karena saya juga masih bingung. Kalau dibilang tidak boleh begitu. Iya, Pak Paul. Ya, Ibu Rifa, ini begini. Ya, Pak. Saya rasa ini kan di roomnya Ratu Entok ya, yang sementara kan proses perkaranya sementara berjalan. Jadi saya minta Ibu Rifa jangan ini kebetulan ini kan di Medan, suasana kita beda di Ternate. Jadi saya mohon Ibu Rifa jangan bahas itu lagi. Saya Ini sedang suasana bertanya, tidak Pak. apa. Saya sedang bertanya loh. Saya bertanya dan saya justru ingin tahu biar gini loh ya. Kenapa kalian khawatir kalau untuk kebaikan justru ke depan biar tidak terjadi lagi permasalahan ini, kita sama-sama tahu. Biar seluruh rakyat Indonesia tahu mana yang menghujat, mana yang tidak. Karena kalau menggunakan data itu bukan gambar Yesus. Bagaimana mungkin dikatakan menghujat sembahannya orang Kristen karena itu bukan Yesus. Nah, dalam cara berpikir saya yang sehat ini begitu. Loh, kok dikatakan menghujat? Itu kan bukan foto Yesus. Nah, masalahnya apa sih parameternya? Kalian yang ahli-ahli inilah yang saya tuntut untuk menjelaskan ke kami ini. Misalnya pakai badan hukum agama Kristen. Nah, apa parameter penghujatan kepada Yesus? Biar kami patuhi itu. Oh, hukum negara misalnya. Apa contohnya? Jadi kalau dilarang-larang begini, suatu saat bahkan banyak lagi kejadian-kejadian begini. Akan terjadi perang saudara kita, perang agama. Kenapa? Tidak ada batasannya. Saya justru ingin tahu batasannya apa. Kalau kami ada MUI, nah saya tunjukkan batas penghujatan MUI keluarkan ya. Penistaan agama menurut MUI, berarti ini lembaga Islam. Berarti kesepakatan kami umat Islam begini nih. Kami tidak suka kalau begini nih. Ya, penistaan agama. Karena banyak umat Kristen ketika diskusi dengan saya mengatakan, kalau kami tidak masalah kalian Tuhan kami kalian hujat karena Tuhan kami waktu lahir ke dunia sudah dikatakan terhujat. Kalian tahu tidak satu data yang sangat mengerikan? Akan saya tunjukkan. Ini datang dari sekolah kalian loh. Saya bingung. Kenapa giliran sekolah kalian mengatakan Yesus hina, dina, ternista kalian benarkan ketika kami mengatakan itu gambar suruh potong rambut kalian bilang menghina. Supaya tidak terjadi pasal karet, supaya tidak terjadi lagi perpecahan, supaya tidak terjadi lagi penistaan agama. Kalian yang berhak untuk menjelaskan. Gitu loh, kok kami malah dilarang untuk menyebarkan ilmu di sini? Oke, saya tunjukkan ya kalau Yesus nista menurut Matthew Henry. Bentar, saya minum dulu. Bentar. Gaskan. Nih ya, teman-teman perhatikan. Literatur ini saya dapatkan dari sabda.org. Itu bukan websitenya umat Islam, tapi websitenya LAI ya. Saya cuma bertanya, ini pertanyaan. Saya kasihan dengan orang-orang yang berdebat tentang agamanya. Ketika mereka menggunakan kaidah keilmuan dikatakan menghujat. Kalau kiamat wajar dikatakan menghujat. Dia menyimpulkan sesuatu yang tidak ada. Dia menambahi. Kalau kami tidak, kami nggak boleh. Kami baca kitab kalian. Udah jelas. Ini kan udah jelas. Di kalian pun tertulis kan. Apa? Tunggu dulu Debbie, sebentar dulu Debbie. Kalau bicara itu pakai data, saya mau menunjukkan biar tidak dipotong video saya. Saya mau menunjukkan Filipi pasal 2 ayat 6 ya. Yesus itu terhina, itu bukan keyakinan kami, justru keyakinan kalian ya. Saya katakan ternista, bahkan miskin dikatakan. Ya, kalau bagi kami itu penistaan terhadap Tuhan kalau Tuhan itu miskin. Ya, nih, mana dalilnya?
Saya tunjukkan kepada kalian Filipi pasal kedua nomor 6. Nih saya arahkan kamera saya, kalian screenshot ini. Rekam ya. Makanya saya milih, kalau Kristen kenapa boleh menghujat Tuhannya, tapi ketika kami aja tahu Bu itu sih apa? Bentar Bu, bentar Mbak Debi ya. Nom, jangan dulu hambati orang ngomong Rita Nom. Saya belum selesai. Saya kan lagi ngomong, yang ngomong kan saya, Bang. Kok malah marah-marah? Kalian katanya punya Roh Kudus, punya roh kebijaksanaan, kok tantrum? Coba bicara baik-baik, saya akan dengarkan, tapi selesaikan dulu. Saya belum. Tapi dari tadi Ibu yang ngomong. Lah memang saya ini room tempat ini bentar dulu, room ini kan memang room muslim. Jangan kayak penjajah dong, Debi. Saya tahu agama Kristen dibawa sama penjajah, tapi kamu jangan ikuti sifat penjajah, masuk ke komal Islam lalu sok menguasai. Jangan gitu dong, dengarkan dulu kami. Saya akan berbicara pakai data. Perhatikan ya, ini Filipi pasal kedua nomor 6 dan ini adalah ayat. Maka kalau kita lihat tafsirannya teman-teman, ya, kita kalau lihat tafsiran Filipi pasal 2 nomor 6 ini, ya, kita buka teman-teman, perhatikan ya bagaimana Matthew Henry menggambarkan sosok Yesus ya. Teman-teman, kita buka di tafsiran ini guys. Buka di tafsiran ini. Nah, kita buka tafsirannya ya, buka tafsirannya. Nah, lalu di sini kita buka Matthew Henry. Ini pendapat Matthew Henry. Siapa Matthew Henry ini? Ini bukan ustadz, tapi scholar Kristen yang menerjemahkan kitab Matthew Henry ya. Nih, lihat di sini. Kalau kita control find, tulis kata miskin, kalian akan bertemu dengan ayat ini, dengan penjelasan ini ya. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang tuanya, orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Lagi saya ulangi, Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah. Hidup dari sedekah. Ini kata siapa? Umat Islam? Bukan. Tapi menurut Matthew Henry. Tafsiran dari Matthew Henry ini adalah scholar Kristen. Mari kita bahas siapa Matthew Henry. Ya. Kita pakai data. Kalian kalau marah-marah tanpa dasar, kalian yang tidak toleransi ya. Siapa Matthew Henry? Kita lihat teman-teman. Matthew Henry lahir pada tahun 1662 di Inggris. Ketika itu gereja Anglikan menjalin hubungan baik dengan gereja Roma Katolik. Yang memerintah pada masa itu adalah Raja Karel II, yang secara resmi diangkat sebagai kepala gereja. Raja Karel II ingin memulihkan kekuasaan gereja Anglikan sehingga orang Kristen Protestan lainnya sangat dianiaya. Bahkan mereka disebut dissenter, orang yang memisahkan diri dari gereja resmi. Siapa dia? Matthew Henry. Ini dia. Dia agamanya adalah Presbyterian atau Calvinis. Pekerjaannya ini nih, teolog. Bahkan Martin Luther mengatakan Yesus berzina. Jadi saya bingung, tokoh-tokoh gereja kalian kenapa boleh menghina Yesus secara eksplisit? Saya katakan Yesus dikatakan itu berzina, itu kata Martin Luther. Martin Luther itu siapa? Bapak gereja kalian yang pertama sekali, orang Protestan ya. Saya tunjukkan datanya teman-teman. Perhatikan, data saya di screenshot dan tolong kalian bantah. Ini data dari Sarapan Pagi Biblikal. Oke? Sarapan Pagi Biblikal. Di sini menanggapi tuduhan seksual kepada Yesus. Ibu Rita Wahyu justru membantah. Tapi Ibu Rita Wahyu tidak membantah bahwa Martin Luther mengatakan Yesus berzina dalam Table Talk-nya. Ada pertanyaan yang datang dari umat Kristen pada Ibu Rita Wahyu. Sejarah Yesus, bila kita membacanya berdasarkan Injil, memang bisa ditafsirkan macam-macam. Ini saya postingkan pendapat-pendapat lain. Berbicara, ini siapa yang bilang? Pendeta Grit Santo Mary ya. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchmen di Oxford tahun 1967. Kanon Hak Montefiore. Pendeta Grit Santo Mary, Cambridge mengatakan kawan-kawannya perempuan dan dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari tiga sebab. Satu, mereka tidak mampu menempuhnya. Dua, tidak terdapat gadis. Ketiga, atau mereka secara natural apa? Homebrand.
Ini dipublish di The Times Juli 28 tahun 1967. Lanjut. Dan ini juga yang lebih parah lagi. Ya, yang lebih parah lagi. Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Land menulis, Weimer menyitir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, ketiga dengan perempuan yang diambil dari pezina. Ini Martin Luther. Kalian ingin tahu siapa Martin Luther? Kita lihat Martin Luther siapa ya. Oke, tahu kalian siapa Martin Luther? Buat kalian Protestan, kalian tahu siapa ini? Kalian tahu siapa orang ini? Ini adalah bapak reformasi gereja Protestan. Orang ini pernah mengatakan dalam Table Talk-nya, menurut yang ditukilkan oleh Ibu Rita Wahyu, bahwa Yesus itu pernah berzina. Jadi yang menghina itu secara terang-terangan itu justru lebih banyak dari kalian. Marilah kita sama-sama, kalau memang kalian mau menghentikan penghinaan terhadap Yesus, ya, terhadap Yesus ini ya, karena kami umat Islam itu wajib memuliakan Yesus. Kenapa kami wajib memuliakan Yesus? Karena Yesus itu kami yakini sebagai nabi. Berdosa kami ketika kami menghujat nabi kami. Barang siapa yang tidak mengimani Isa alaihissalam sebagai nabi dan utusan Allah, dihormati dan dimuliakan, cacat keimanannya. Gitu ya. Jadi kalau kalian bilang selama ini, wah, kalau kami ini ajaran kasih, tampar pipi kiri kasih kanan. Kalau ada yang menghujat Tuhan kami nggak perlu membela Tuhan. Itu terbantahkan sekarang. Dengan saya dengan catatan bergantian bicaranya. Silakan, siapa yang bicara dulu? Boruna Bella atau Kak Emia? Silakan sister. Boruna Bella atau Emia? Silakan, siapa yang mau bicara? Halo. Ini Kak, Ya. gini kan, situasi sekarang kan lagi memanas nih. Maksud kan gak usah Yang panas itu kan kalian, karena Bukan, kalian merasa maksudnya ternista kan mana-mana ketika ada lagi foto. panas lah di Medan lah salah satunya kan. Maksudnya situasi ini jangan makin diperkeruh gitu loh. Biarkan dulu tenang gitu loh. Justru Dan saya ingin dulu. bertanya Ini. kakakku, saya bertanya kak, supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini, apa sih parameter Ya. penistaan terhadap Yesus? Kenapa? Kakak nggak perlu Karena menjelaskan saya itu, kakak harus Silakan. gini loh. Kakak pakai mau keilmuan ya, lebih pakai dalam. ilmu ya, pakai ilmu. Ya, maksudku gini loh kak, itu sebenarnya urusan Kristen dengan Kristen dengan agamanya sendiri, itu urusan mereka. Kakak dengan agama kakak Tunggu, sendiri. tunggu, bentar. Jadi kakak Kakak ini jangan sembarangan nih. buat makin Bentar, panas bentar. situasi gitu loh. Saya berharap kakak bisa menjawab pertanyaan saya. Parameter penghinaan terhadap Yesus itu apa sih, supaya umat Islam ini tidak terindikasi lagi menghujat, supaya tidak Dia ada nggak lagi tahu umat Islam parameter. yang dianggap Dia menghujat nggak tahu dengan parameter. narasi-narasi mereka Uni, gitu Uni. loh. Dia nggak tahu Ya, parameter. Ya. Coba Jadi kalau kakak jelaskan yang bilang, lain. ya, jadi kalau kakak bilang, janganlah gini-gini. Justru saya sebagai pendiskusi lintas agama prihatin dengan adanya tuduhan penistaan-penistaan. Masalahnya adalah parameter penistaan dalam Islam saya bisa jelaskan. Saya bisa sebutkan penistaan dalam Islam itu seperti apa. Kalau kalian sudah menghina Nabi kami, jelas menghujat. Contoh, mengatakan Nabi kami terkutuk karena kami tidak pernah mengutuk Nabi kami. Jadi kami saja tidak pernah mengutuk Nabi kami. Ketika kalian mengutuk Nabi kami, pasti kalian menghina. Kalian tuduh Nabi kami pedo, sementara kalian tidak mengerti definisi pedofil. Itu namanya penghujatan. Karena secara ilmiah Nabi kami tidak terbukti pedo. Itu penghujatan. Kami bisa laporkan kalian ke kantor polisi. Parameter penghujatan itu jelas KBBI kita pakai. Menghujat, menista, menghina misalkannya. Seperti apa? Contoh, mengatakan Yesus hina. Itu penistaan bagi kami. Bagi kami ketika mengatakan Yesus miskin, Yesus hina, seperti yang ditulis oleh Matthew Henry, itu penghinaan besar kalau menurut kami umat Islam. Bahkan ketika mengatakan Yesus berzina menurut Martin Luther, itu penistaan yang luar biasa. Saya tidak terima itu kalau ada nabi yang bernama Isa Al-Masih dipanggil bahasa Yunaninya Isos. Saya tidak terima dia dikatakan pezina.
Tapi masalahnya dalam iman Kristen parameter penistaan itu seperti apa? Supaya tidak ada lagi umat Islam ketika mengatakan Tuhan kalian mati, pas lagi diskusi atau pas lagi bikin iklan atau pas lagi menjawab pertanyaan Oten di bawah. Kan Oten banyak bertanya-tanya kepada kami umat Islam, rambutmu panjang di dalam Islam. Nah, jadi nanti kalau dikomparasi nanti kalian bilang penistaan. Makanya kami ingin tahu parameter penistaan di Kristen itu apa sih? Karena kalau dikatakan mengutuk Yesus itu menista, kalian sendiri mengutuk Yesus. Galatia pasal 3:13 kalian mengatakan percaya perkataan Paulus yang mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib. Kalian sendiri merumpamakan Yesus seperti dewa, hewan ternak, domba. Bahkan kalian itu Matthew Henry mengatakan dia nista dan hina. Dan bahkan lebih parah lagi, Martin Luther sendiri ada Bible Talk-nya mengatakan Yesus berzina. Nauzubillah min dzalik. Jadi saya ingin tahu, coba tunjukkan kepada saya bagaimana sih parameter penghinaan dalam agama Kristen begitu. Silakan kakakku, pakai data ya, kalau perlu pakai lembaga. Misalnya gereja Pentakosta bilang berita itu gini-gini, saya akan ikuti itu. Berarti kami tidak akan lakukan. Kalau di Islam itu pakai MUI, Majelis Ulama Indonesia. Atau mau pakai undang-undang penistaan agama, coba tunjukkan undang-undang penistaan agama. Pasal berapa, ayat berapa gitu. Silakan, baru nambah. Biar kami belajar umat Islam supaya tidak lagi menyinggung hati kalian ya, karena kalian anggap ketika kami bilang, ketika nanti saya di typing di bawah, semoga semoga Unirifa dijamah Yesus. Misal begitu typing kalian kan, niat kalian kan baik tuh, semoga Unirifa dijamah Yesus. Nanti saya bisa jawab gini, loh, saya nggak mau lah dijamah Tuhan kalian laki-laki. Bagi saya haram hukumnya disentuh laki-laki yang bukan muhrim. Nah, atau misalnya kemarin tuh waktu saya bilang tuh, Ripa, lebih mulia Yesusku daripada nabimu. Saya jawab, enggak, lebih mulia nabi saya menurut data-data kalian. Mengimani hal itu. Makanya saya ingin tahu apa parameter penghinaan dalam iman Kristen supaya umat Islam bisa ikuti. Karena nggak semua belajar undang-undang, karena nggak semua juga belajar Bible gitu loh. Apalagi kita sudah sering diskusi lintas agama sekarang ini, tidak bisa dihindarkan lagi diskusi ini karena setiap orang punya platform. Kristen dengan komalnya menghujat Islam jelas terang-terangan, mempelintir Al-Quran, berbicara Al-Quran tanpa dasar keilmuan. Nah, kalau di Kristen, karena kalian saja modal terjemahan, kenapa kami tidak boleh modal terjemahan? Kalian sendiri punya Roh Kudus, kenapa kami tidak boleh mengaku punya Roh Kudus? Kalau kami keilmuan harus diikuti. Apa contohnya? Kalau harus bisa berbahasa Arab baru bisa menjadi penafsir Al-Quran. Kalian bisa nggak bahasa Arab? Jangankan kalian, kami umat Islam yang nggak bisa bahasa Arab aja nggak boleh mentafsir Al-Quran. Gitu. Ayo kakak baru Nabila, bicara pakai ilmu ya, jangan pakai hawa nafsu. Silakan naikkan teman-teman yang Kristen yang memang memiliki wawasan keilmuan biar kita belajar. Oh, kalau cuma nunggu heboh orang akan membunuh kami yang berdiskusi lintas agama, oh itu terjadi zaman Yesus. Yesus ketika menyampaikan kebenaran, semua orang ingin membunuh dia. Memang kebenaran itu pasti akan ditolak oleh banyak orang. Itu terjadi pada Yesus. Nabi Muhammad juga begitu. Ketika mengatakan kebenaran di hadapan orang Arab, dia diusir dari kampungnya. Memang begitu. Yesus sendiri kan mengalami hal itu. Ketika dia mengatakan kebenaran, dia bahkan hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Artinya dalam Islam itu memang ajarannya adalah sampaikan kebenaran itu walau satu ayat. Lalu ketika jihad fisabilillah yang paling besar adalah berkata yang benar di hadapan pemimpin. Begitu. Halo Kak Eca Manuru. Selamat malam Kak Eca. Oke, kenapa kalian naik untuk turun? Janganlah naik untuk turun aja lah. Ayo kita bicara pakai data, pakai keilmuan. Gitu loh, pakai keilmuan kita bicara. Kenapa? Karena kalau kita tidak bicara dengan menggunakan ranah keilmuan, maka akan terjadi penyesatan di mana-mana. Gitu loh. Kalau seandainya kalian tidak insecure dengan kebenaran, kalian betul-betul paham mana kebenaran itu, saya pastikan kalian tidak takut naik ke atas. Oh, saya nggak ahlinya Unirifa. Ya sudah, jangan kalian yang bicara. Mari sama-sama kita belajar. 4,1 orang, tidak mungkin tidak ada orang yang tidak ahli dalam ranah hal ini. Kalau saya ada pengacara di sini, Bang Len, dia tahu hukum. Ada Bang Yans tadi, dia tahu hukum. Maka kami bisa konsultasi kepada beliau. Ranah penistaan agama itu yang mana?
Tapi kalau di Kristen yang mana coba? Yang mau menjelaskan kepada saya parameter penistaan agama di Kristen itu seperti apa? Karena kalau umat Islam mengatakan bahkan tuduh Yesus terkutuk, itu keyakinan kalian. Tuduh Yesus hina dan nista, itu keyakinan kalian menurut Matthew Henry gitu loh. Yesus mati, Tuhan Tuhan kalian mati. Itu memang salah. Itu namanya memancing emosi. Yang saya lihat, ini bukan saya bela Ratu Entok ya. Ratu Entok itu di typing sama seseorang yang menyuruh dia mengatakan bahwa rambut panjang itu tidak boleh menyerupai perempuan. Nah, yang typing itu saya tidak tahu Kristen atau Islam. Kalau dia Kristen, Ratu Entok memperlihatkan ada foto Tuhan kalian yang berambut panjang gitu loh. Kenapa kalian nggak suruh Tuhan kalian potong? Mungkin begitu kali, mungkin begitu. Tapi saya tidak tahu ya. Itu hak Ratu Entok. Toh sudah ada laporan apa segala macam hukum, itu tidak ada kaitan sebenarnya dengan Ratu Entok yang saya sampaikan. Saya hanya ingin umat Islam ini tidak terjerumus dalam undang-undang penistaan agama, dan makanya harus tahu menurut orang Kristen biar kalian nggak sakit hati gitu. Kalau undang-undang kan kita ada tuh. Pak Paul, silakan Pak Paul. Pak Paul Muslim atau non Muslim Pak Paul? Pak Paul. Pendeta deh ini, STH. Ya, silakan Pak Pendeta. Saya hanya ingin bertanya Pak, biar tidak ada umat Islam yang dituduh umat Kristen menghujat. Parameter penistaan terhadap Yesus itu seperti apa dalam iman Kristiani atau dalam Bible atau dalam aturan gereja atau dalam perumusan gabungan gereja misalnya? Silakan. Ya, Ibu Rifa. Siap. Begini Bu Rifa, saya belum bisa diskusi nih Bu Rifa. Cuma saya kasih informasi. Saya nggak ngajak diskusi. Astagfirullahaladzim. Pak, ini bukan momennya diskusi lintas agama. Bapak kalau mau diskusi sama saya, begini, masuk room Lisa Dayak Kalimantan. Saya cuma sampaikan ke Bu Rifa, jangan sampai terjebak pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT mengenai ujaran kebencian, karena di Sumatera sekarang lagi panas. Pak, ujaran kebencian itu seperti apa sih Pak? Pak, saya mahasiswi Pak. Seorang mahasiswi itu harus memiliki sikap kritis dan juga skeptis. Ketika ada permasalahan yang kita cari solusi. Pak, kalau seandainya kalau Bapak menghalang-halangi saya untuk mengedukasi publik hanya karena permasalahan Ratu Entok, Bapak menghalangi hak demokrasi saya loh. Saya bisa tuntut Bapak loh karena menghalangi hak demokrasi saya. Demokrasi saya adalah bebas berbicara berdasarkan data-data. Bapak jangan pernah Pak, saya mahasiswi. Pak, saya mahasiswi. Mahasiswi itu diajarkan untuk kritis dan skeptis. Bukti bahwa manusia memiliki critical thinking adalah dengan mengajukan pertanyaan. Muatan ucapan saya adalah pertanyaan. Kita sama-sama dari saya juga dari Maluku Utara juga saya bukan dari Maluku Utara Pak, saya orang Sumatera Barat. Kebenciannya dari mana Pak Paul? Di mana saya mengajarkan kebencian dari tadi? Coba sebutkan. Saya tunggu coba tukar. Ibu Rifa, sementara ini kan lagi panas ini mengenai justru karena ini sedang punya masalah supaya tidak ada lagi umat Islam. Supaya tidak ada lagi umat Islam yang terjatuh dan terlibat terindikasi dalam penistaan agama Kristen karena banyak umat Islam membuka ruang diskusi secara akademis, maka kami ingin tahu parameter penistaan terhadap Yesus menurut agama Kristen itu apa? Karena berbeda-beda setiap Kristen itu. Ketika kami katakan saya sampaikan pasal 28 ayat 2 ya, Ibu Rifa sebutkan mengenai ujaran kebencian. Sekarang Ibu Rifa ujaran kebencian itu seperti apa? Ujaran kebencian itu seperti apa? Membakar suasana di Sumatera. Kok membakar suasana? Nggak ada. Saya di Sumatera Bang. Gak ada suasana yang terbakar. Kok menyebutkan sesuatu yang sementara ini di Sumatera di Medan itu kan jangan dibuat jadi kayak jangan membakar suasana besar kali. Sementara lagi diproses. Nanti jangan sampai Bu Rifa juga terlibat di dalam. Pak, Bapak gini ya, setiap orang yang berbicara di ruang publik itu bebas dinilai dan punya konsekuensi. Saya punya hak berdemokrasi di negara tercinta. Kalau saya dilarang untuk bersuara sementara saya mahasiswi, itu tutup semua fakultas ya. Anda pernah kuliah?
Saya, prodi saya, dengar kredibilitas. Mengenai ujaran kebencian. Ya, ujaran kebencian yang mana? Ini saya balikin Pak Paul. Saya cuma sampaikan itu saja sudah. Oke, sudah. Saya balikin Anda ya. Terima kasih Anda banyak. menyebarkan berita hoax di atas. Paham? 28 Anda kena undang-undang loh, menyebarkan berita hoax loh. Yang bilang Sumatera Panas siapa? Anda hoax. Anda menakut-nakuti loh. Pasal menakut-nakuti warga, pasal menyebarkan kabar hoax, itu Anda kena pasal. Saya ujaran kebenciannya di mana? Ini sementara di Medan itu lagi suasana itu. Saya di Medan, Pak. Saya di Medan. Hah? Ada siapa? Gak ada masalah apa-apa. Hah? Cuma ada pelaporan. Panasnya tuh, panas cuaca. Lagi musim hujan sini, Pak. Kalau tidak, Pak Paus, musim hujan sini. Kalau Pak Paul tidak bisa menjawab parameter penistaan terhadap agama Kristen, turunkan aja, naikkan yang lain. Tidak usah kasih panas-panas lagi sudah. Udah, turunkan aja, turunkan. Apa sih panas? Kok saya justru menunjukkan gini loh. Di sini lagi musim hujan, woi. Gini, umat Islam ini pada dasarnya dilema nanti. Kenapa umat Islam dilema? Pertama, ketika mereka melihat nabinya dihujat oleh tanpa ragi Sofiatul, RK, Mikana, Agatha, mereka ingin menjawab kekomal mereka tidak bisa. Maka mereka juga punya inisiatif buka komal-komal diskusi. Ketika kita berusaha diskusi lintas agama secara akademik, karena ada yang terjadi kepada Ratu Entok, itu menjadi asbab orang Kristen marah dan melaporkan Ratu Entok beramai-ramai. Pertanyaannya adalah supaya tidak ada umat Islam yang masuk ke ranah penistaan kepada Tuhannya umat Kristen, maka parameter penistaan kepada Tuhannya umat Kristen itu apa? Yang kita minta itu parameternya gitu loh.